Semuanya, balik lagi di channel Rizwan Fadila. Hari ini kita jamming lagi dan senang banget. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang dimana lagunya ini sempat aku cover waktu itu di GTA kalau kalian ingat. Kembali saja dengan yang lalu. Dan ternyata bintang tamu kali ini dia ngeliat kalau aku cover lagu itu. Jadi aku excited banget karena kita akhirnya bisa ngobrol tentang musik, tentang karir mungkin. Pokoknya kalian tebak deh siapa. Karena ini banyak diminta juga ya, Kak. Banyak banget. Ya, pokoknya kita tunggu aja, katanya dia sudah di depan. Yap, ada di tangga. Halo Kak Paul. Ini dia. Anjan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Sehat dong. Dulu. Udah kan? Udah. Kak Paul, let's go. Akhirnya ketemu ya? Akhirnya kita ketemu, betul. Oke, jadi gini, akhir-akhir ini kan aku lagi sering banget dengerin lagu Mundur Perlahan. Iya. Nanti aku mau tanya-tanya soal lagunya. Oke. Tapi sebelum itu kita bahas dulu dari awal Kak Paul terjun ke dunia musik. Oh gitu. Boleh? Ini agak Boleh dong, boleh banget dong. sini. Tapi sebelumnya aku mau bilang makasih. Terima kasih juga. Lagunya di notis sama Anjan gitu. Aduh, terima aku kasih juga. juga. Dengarnya kan lewat TikTok tuh. Hmm. Terus langsung tuh Japri Karati, Kak mau bikin konten dong sama Anjan gitu. Asik. Yes. Tapi bener gitu. Terima kasih juga. Oke, langsung aja nih. Oke. Katanya kamu kan sebelum fokus di olahraga bola ya waktu itu. Boleh tahu nggak apa momen yang bikin kamu jadi pengen bermusik? Gimana prosesnya kayak dari bola bisa sampai ke musik? Kalau bermusik itu sebenarnya di waktu-waktu luang aja sih, nggak pernah ngefokusin diri untuk kayak latihan gitar atau tapi piano. emang dari dulu? Iya, dari kecil memang suka musik, cuma nggak pernah kayak ngefokusin diri kayak untuk les vokal atau lain sebagainya. Pernah, tapi waktu itu kan SD ya, kelas berapa? Oh, SD, masih SD. Kelas 4 lah kalau nggak salah. Nah, tapi itu aja sih. Jadi berarti emang dari dulu udah bermusik ya? suka bermusiknya. Suka. Mainin alat musik apa nyanyi? Dulunya pertamanya alat musik. Gitar sih dulunya. Cuma, gitar. Ya gitar paling ya basic doang gitu. Lebih tertarik main piano. Piano. Aduh, aku juga. Pokoknya tungguin aja, geng. Kita mau belajar piano. Tapi Jan katanya mau belajar ya? Tapi tahu maksudnya chord-chordnya, cuman nggak tahu. Seiring waktu bisa. Ya, harus belajar. Nah, apa perubahan yang paling berasa di hidup kamu setelah Idol? Indonesian Idol ya? Apa ya? Masih sama aja sih, Jan. Masih sama? Nah, cuma mungkin perubahannya adalah lebih banyak mengenal orang lagi, relasi baru, terus dunianya kan lumayan berbeda ya. Berbeda. Dan memang mungkin harus menjalani hidup lebih bertanggung jawab, gitu sih. Damn. Mengambil sikap-sikapnya itu. Nah kalau ke tempat umum beda nggak dari yang sebelumnya? Beda sih. Beda ya? Beda. Oke. Tuh berbeda, geng. Kapal udah ngerasain ini ada perubahan. Nah gimana cara ngadepinnya? Sebenarnya kan awal mulanya ya kaget, tapi mungkin udah banyak dilatih waktu Idol, entah dari kita cara berinteraksi sama Itu dilatih juga? Media, berinteraksi sama mungkin penggemar gitu. Udah dilatih semenjak kesana, jadi lepas dari sana udah terbiasa gitu ya. Cuma ya tetap aja harus selalu bertanggung jawab sih. Itu ya, yang penting. Nah tapi pernah ngerasa terganggu nggak sama posisi dikenal banyak orang? Enggak sih, mungkin lelah aja, mungkin pernah lelah masih pernah. Kayak lelah, entah itu kayak mau ke kamar aja dulu gitu. Tapi bukan menghindari mereka, kayak sehabis kegiatan itu terus nge-recap harian itu, jadi malamnya paling kayak nyetir sendirilah kemana gitu. Wah, hampir sama ya. Oke. Nah, tapi pernah kayak ngerasa gimana ya kalau misalnya ada komen-komen negatif gitu? Nah, gimana cara Kapal nanggepinnya biasanya? Diemin kah? Dulunya aku bodo amat. Tapi secara nggak langsung kan otak kita tuh menerima reaksi gitu kan, entah dari bacaan langsung atau tidak langsung. Baru-baru ini aku memilih untuk nggak mau main gadget gitu. Maksudnya main gadget ya seperlunya aja, paling Mobile Legend doang. Nggak main IG, TikTok gitu. Nggak terlalu banyak gitu. Paling ngepost aja. Sekarang. Karena agak terganggu ya? Iya. Tapi nggak secara gimana ya bilangnya ya? Menghindari. Menghindari. Oke, next.
Lagu pertama setelah Idol yang kamu rilis itu kan judulnya Bernafaslah Sejenak. Iya. Katanya itu ditulis pas kamu lagi berada di titik terendah. Boleh nggak diceritain proses penulisannya kapan dan dari mana inspirasinya? Itu tuh buat sama Mas Lava. Mas Lava lagi? Iya. Dan iya lagu perdana sih. Sebagai kayak bilangnya gimana? Penyanyi lah ya. Penyanyi. Apa musisi lah ya gitu ya. Tapi aku bersyukur ada lagu ini. Jadi memakai lagu ini untuk refleksi diri. Kalaupun ada yang relate juga bisa dengerin lagu ini. Tapi sebenarnya goals aku buat lagu ini aku bersyukur ada lagu ini adalah kalau nggak ada lagu ini mungkin nggak ada Mundur Perlahan. Jadi bahan refleksi aku kedepannya selalu gitu. Jadi aku pakai cerminan lagu-lagu aku. Gitu ya. Kurangnya di mana gitu. Jadi ngeliatin sebelum-sebelumnya dulu buat bikin yang baru gitu ya. Contoh kayak mungkin di lagu pertama liriknya terlalu personal. Ya udah aku coba di Mundur Perlahan lirik yang lumayan general tapi bisa ke personal. Kayak gitu-gitu sih. Gitu. Tapi nggak tahu sih itu semua. Wow. Ya. Oke, nah ini single pertama kamu ini bisa dibilang lebih ngajakin orang untuk self love dan nenangin diri. Kamu tipikal yang overthink tentang hidup kamu apa gimana? Situasional sih. Kayak gimana ya bilangnya ya? Kadang-kadang bodo amat gitu. Tapi kadang overthink mungkin lebih nggak enak sama orang lain aja sih. Nggak enakan. Lebih nggak enakan aja. Kalau Jen? Kalau Jen gimana? Kalau Jen gimana? Overthink? Atau gimana? Sama kehidupan kamu, karir kamu dan lain-lain. Ada sih mikir. Tapi itu manusiawi. Kan? Manusiawi kan? Kalau kita nggak overthink, berarti kita nggak normal. Iya. Nggak normal. Nggak aware sama diri kita. Nah, gitu. Harus mikir lah. Iya harus mikir. Oke. Kalau Bernafaslah Sejenak kan ditulis dari pengalaman pribadi. Nah kalau Mundur Perlahan itu proses kreatifnya gimana? Jadi waktu itu aku kan sering buat demo tuh, Jan. Jadi waktu itu ada 4 lagu. Udah ada 4. Aku sebenarnya udah rencanain kan 3 lagu ini. Nah, lagu Mundur Perlahan ini kayak 2 jam sebelum ke Studio Lava buatnya. Terus ternyata yang diterima itu. Di mana yang pribadi yang udah aku rancang sekian detail lamanya gitu. Ternyata yang diterima yang Mundur Perlahan. Gitu. Jadi itu bikinnya mendadak hari itu, ya. Sebelum ke Kalavanya malah. Iya, sebelum Kalavanya. Jadi nanti waktu di Kalava dia ganti beberapa lirik sama notasi di refnya. Jadi, gitu. Nah kalau boleh tahu awalnya gimana lagunya? Rencananya sebelum diubah-ubah tuh. Waktu itu kan belum kayak ngasih notasinya memang dia yang di refnya. Kayak gitu liriknya. Terus ya dia Paul juga sharing liriknya gitu. Aku lupa sih lirik awalnya gimana ya. Jadi biasanya aku foto ada di sana sih. Pasti ada sih bekas-bekasnya. Oke, selanjutnya kira-kira ada nggak momen patah hati terbesar kamu yang mungkin bisa diubah jadi karya? Patah hati ya. Patah hati. Mungkin di lagu Mundur Perlahan ini adalah komplikasi cerita orang dan cerita pribadi. Gitu. Iya. Jadi cerita orang dimasukin ke karya ini. Dan juga aku pakai cerita pribadiku juga. Jadi nggak pasal gitu. Kalau Jan gimana? Untuk sejauh ini. Oke. Belum. Belum ya. Harus. Yang sampai patah hati. Oke. Nah ini. Sekarang itu biasanya di jamming bareng Jan itu suka ada nyanyi-nyanyi bareng. Jamming. Sesuai judulnya. Jadi mungkin sekarang kita jamming tanpa bicara. By the way, Tanpa Bicara ini adalah lagu baru aku yang baru aku rilis. Judulnya Tanpa Bicara. Oh kasih, maafkan diri ini menyakiti dirimu. Aku pun menyesal berpaling darimu. Nice. Coba ya. Ini dia Tanpa Bicara. Masih paham ya. Dan apabila ku jujur padamu, terasa berat hati ini untuk berkata. Entah apa, ku yakin padamu, tak cukup satu kata untuk kau terima. Namun berat untuk bicara, tak ada artinya. Dengarku sekali saja kali ini. Ku
sadari. Oh kasih maafkan diri ini menyakiti dirimu. Aku pun menyesal berpaling darimu. Kata maaf pun tak bisa milikimu apalagi. Namun bolehkan ku simpan cerita ini sendiri. Itu dia Tanpa Bicara. Gokil. Oke, Kapol, kita lanjut ngobrol. Oke, gas. Masih aman ya? Oke, Kapol, kan awal masuk industri musik itu bisa dibilang tanpa perencanaan. Iya. Sekarang setelah terjun ke industri musik, kamu punya rencana tentang karir kamu nggak? Misalnya dalam 1 tahun karir pengen punya album, terus di umur sekian pengen pensiun bernyanyi. Ada plan sampai sana nggak? Kalau untuk sekarang di tahun 2024 aku pengen fokus berkarya. Intinya fokus berkarya. Musik, ya? Entah itu single ataupun album. Apapun itu, yang penting mau fokus berkarya. Terus tentang umur, kalau bisa ya seumur hidup sih gitu. Karena aku lebih pengen dikenal sebagai penyanyi lirisis, bukan yang berteknik atau apalah kayak gitu. Jadi yang punya makna dalam setiap. Ya itu masih belajar juga sih. Kayak gitu. Keren. Kalau Jan gimana? Nggak ada sih. Kalau aku juga belum kepikiran, tapi emang kalau rencana emang ada untuk bikin album atau single ya kan. Tapi masih belum tahu kapan itu. Oke. Ya, doa terbaik lah, semoga berhasil. Iyalah, yang penting mah lancar-lancar semua. Betul, yang penting mah lancar. Sehat-sehat. Betul. Oke, sekarang kan kamu tahu nih kalau kehidupan penyanyi public figure itu seperti apa gitu. Iya. Nah, kalau waktu bisa diulang, kamu bakal tetap ada pilihan buat iseng-iseng nyoba nyanyi nggak? Maksudnya kayak gimana tuh? Waktu itu Indonesian Idol nyoba-nyoba Oh apa, kan? iya nyoba-nyoba nyanyi kan. Kalau Kayak misalnya waktu bisa diulang, mungkin beberapa, kayak biasanya kan kita tiap minggu tuh ada temanya ya. Entah itu tema top 50 Ada yang Spotify, diulang? Ada tema dangdut, ada dong. Yang mana yang Banyak diulang? lagi. Enggak ya, Yang mana yang mungkin diulang? lebih ke waktu, kalau aku nggak bisanya tuh waktu tema balad diva Indonesia. Jadi itu pin ulang tuh. aku nyanyi waktu itu, nyanyi lagunya Anet. Mungkin hari ini. Hari itu. Kenapa pin ulang? Gak apa, sama di top berapa ya, pokoknya temanya itu lagu band Indonesia. Aku nyanyi lagunya The Rock. The Rock? Punyanya Triad. Punyanya Ahmad Dhani. Lagunya Aku Cinta Kau dan Dia. Itu pin ulang. Iya sih sebenarnya. Kenapa pin Kurang ulang? puas. Tapi nggak apa-apa sih yang Kurang puas dengan hasilnya kan? Kurang puas sama hasilnya sebenarnya. Oh, pasti. Karena diri sendiri aja. Tapi nggak apa-apa. Itu kan udah lewat juga. Udah lewat ya. Apa-apa. Oke, next. Buat kedepannya, kalau dibebasin bikin satu lagu, genrenya bebas, ceritanya bebas, kira-kira kamu menulis tentang apa dan genre apa? Ini bebas nih, nggak ada target gitu. Apa ya? Tanpa mikirin target Indo, Oh gitu ya. target market ya. Yang liriknya dari 1 sampai selesai storytelling sih. Jadi nggak ada pengulangan. Jadi kayak orang bercerita gitu. Wah, itu sulit sih. Itu. Terus genrenya? Genrenya paling Dangdut? Enggak. Paling enggak Jepang sih. Enggak ya. Jepang. Jerox gitu. Enggak. Jerox. Genrenya mungkin aku tetap bakal default. Default ya. Tapi kalau enggak pianoan doang sih. Bagus itu. Oke. Berarti harus tetap ini ya. Kalau bisa harus tetap support lah apa yang dibikin sama Kapol. Dan support Jan juga lah pastinya. Itu dia. Apapun dilakuin. Selanjutnya kita akan bermain games. Games apa? Games love language. Males dah. Language tester. Berarti ini ada testing bohong gitu ya? Enggak dong, Oh, enggak gue ya? niat banget sampai ditempel-tempel itu enggak. Kan ada testernya. Kan love language gitu. Nggak, ini cuman Oke. Tapi seru tuh kayaknya kalau ada. Itu deg-degan sih, sumpah. Itu kayak kalau bohong di strum gitu ya. ntar bintang tamu kesini, kok aku kesini gitu. Boleh dilihat layarnya ditempel. Jangan. Bukan malah tester. Nadinya malah meningkat drastis gitu kan. yang paling Jan tadi. Coba. Oke, ayo kita coba. Game seperti apa nih? Jadi nanti aku bakal ngasih satu situasi Oke. dan 5 pilihan yang bakal kalian pilih. Ini nggak ada benar salah, semua tergantung preferensi masing-masing. Oke.
pertama. Pertanyaan pertama. Oke. Bagus, bertanya. Mm-mm. Kalau hari lagi berantakan, mana hal yang paling meaningful buat kamu? Yang kayak ini banget gak suka. Kalau aku lebih ke D. Kalau aku ya. Itu A juga sih. Itu banyak. Boleh 2? Boleh. Aku A sama D sih. Paul, apa nih? Iya. Semuanya. Sama juga karena kalau kata-kata tuh kan biasanya lebih ke kalau kata-kata orang bisa aja bikin gitu. aja ngasal dari gitu. Google juga bisa. Terus diajakin jalan-jalan juga ya jalan-jalannya kemana gitu kan. Terus dikasih hadiah kayak Nggak butuh-butuh banget. iya. Iya kayak tuh dikasih korek Paling- buat apa korek? Iya korek. Menghabiskan waktu sama orang-orang terdekat sih. Gitu sih aku yang pertama sih di menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat, yang kedua ditenangin sambil di orang tersayang. Iya. Situasi kedua, Terus kedua, kalau salah satu sahabat terdekat lagi ulang tahun, apa yang pertama kali bakal kamu kasih ke dia? Pilihannya. Kalau ini sahabat ya? kalau satu lebay banget sih. Mana Lebay ada sahabat banget, kayak gitu. sahabat. Kecuali Kayak berkesan sahabatnya paling ini. hangat gitu kan. Terus Yaudah kalau pasangan gimana? Stay, itu stay. Sahabat aja lah. Sahabat aja. Sahabat aja ya. Oke. C sih. Aku juga C. Ya. Sumpah. Karena sahabat kan, berarti kita udah ceritanya ini udah deket. Berarti masih fine-fine aja kalau kita jalan-jalan bareng. Kalau kamu tinggal punya satu hari buat hidup, apa yang bakal kamu lakuin? Oke, ada apa aja tuh pilihannya? Kalau aku lebih ke E. Iya, ngasih kenang-kenangan. Ngasih kenang-kenangan, entah itu berupa benda atau hal apapun itulah. Jadi yang sekiranya ketika kita sudah nggak ada tuh itu bakal selalu diingat oleh orang-orang terdekat. Ngasih kenang-kenangan sama orang. Sama Sama. sejauh ini kita tiga-tiga sama loh. Iya, tapi sama beneran. Karena Beneran. kalau yang A sampai D mah kayak misalnya kumpulin keluarga gitu. Keluarganya ada yang bayi gitu kan, terus Dede inget gak waktu Om Paul sebelum meninggal gitu? Gak inget sih. Gak bakal inget Kan ya, lucu bener kan? bener Iya, gitu kan. iya. Oke, di antara ini hal apa yang paling kamu pengen dapetin dari pasangan kamu? Ya, pasangan lagi. Tapi aku bukan kurang setuju sih, tapi kayak B aja sama C. B sama C. Aku tuh aku tipikal orang yang nggak harus ketemu setiap hari. Iya, gitu. iya. Kayak mager Apa ya? Itu kayak mager. Terus yang gak ada sih. Ya beneran loh. Serius? Maksudnya kalau dipuji kayak haus afirmasi banget gitu kayaknya. Ya kan ada Kan orang ada yang WOA. Dikasih hadiah juga hadiah mulu. Emang cinta itu berbasis dari uang dan barang gitu kan. Enggak. Setuju. Ditemenin kalau dia ada waktu luang. Iya, kalau dia nggak ada waktu luang, ngapain berharap minta ditemenin kan? Oke. Gitu. Dipeluk atau digandeng? Aku mending deh sih. Kalau aku mending dipeluk atau digandeng ah. Digandeng gitu ya. Yang lainnya agak aneh. Tapi Enggak ya? Yang paling nggak ada. Mendekati deh. Yang mendekati. Dibantuin kalau lagi kesusahan. Nah kalau lagi bangkrut gitu, Dia ngasih duit. Bisa. nggak ada sih, nggak benar. Tadi pertanyaannya apa sih? Sampai lupa pertanyaannya. Apa hal yang pengen kamu dapetin dari pasangan someday, suatu hari nanti kalau Kalau kamu suatu hari pasangan? dapat pasangan, Iya, apa yang kamu pengen Ya dapetin? kalaupun emang nggak ada di sini, tambahin deh opsi lainnya yang emang pengen dari tokohnya. Yang someday kalau punya pasangan apa yang Paul pengen dapetin itu pengen kebahagiaannya aja. Agak nyari aman tapi nggak apa-apa ya. Iya, pengen Oke. kebahagiaannya aja. Dari hal-hal ini apa yang paling bikin kamu kecewa? Oke. Oke, Tok, dari Kapol yang kira-kira kayak yang paling bikin kecewa. Duh, aku mau udah kecewa lagi. Apa ya? Kalau Paul kayak gini-ginian tuh kadang mati rasa sih kak. Anjir, sama loh. Iya, maksudnya dikritik padahal udah effort banget kayak udah kayak juri idol aja gitu kan. Dia lupa hari-hari spesial kalian. Ya maksudnya manusia kan bukan masuk sempurna gitu. Dia terlalu sibuk. Ya namanya juga manusia punya kegiatan masing-masing. Dia terlalu cuek. Ya mungkin dia punya keluarga yang harus ditemenin gitu. Dia nggak ada pas kamu butuh. Ya orang dia butuhnya duit dulu kan baru orang kan gitu. Ya, gitu. Gimana ya? Nggak ada sih. Apa Nggak tadi? ada lagi ya? Tadi apa pertanyaannya? yang paling bikin kecewa. Kalau punya pasangan nih ya. Dia nggak nganggap aku ada tapi situ. dulu pernah punya pasangan
Kecewanya itu waktu Wah, ini malah curhat nih. ini sih dikritik padahal udah effort banget. Karena dulu tuh pernah aku jemput dia untuk nganter tempat kerja. Cuma mau nuker kendaraan dulu kan, tapi ternyata dia tidak menghargai effort. Dia pergi sendiri tanpa bilangan. Kayak bukan dikritik sebenarnya ya, nggak dihargain. mencemooh gitu loh. Oh, mencemooh. Wih, apa Apa itu? itu mencemooh? Mencemooh. Tidak menghargai menghargai effort, kan? tidak menghargai effort itu Iya, sih. iya, iya. Tidak respect. Setuju. Itu sih. Itu dulu itu. Kalau aku pengen ada di sini aja lah. Kalau dia lupa hari spesial tuh mah basic, kan aku juga pelupa, jadi nggak bakal inget kayaknya. Begitu ya. Ya namanya manusia. Ini kamu semua deh. Iya. Apa? Semuanya. Ya aku semuanya sih. Dikit-dikit kecewa. Aku gampang kecewa soalnya. Makanya udah next yuk. Oke, yuk gas. Beneran? Semuanya? Aku semuanya aja lah. Aneh banget. Kalau pasangan kamu buat salah, kamu lebih suka kalau Ini kita berandai-andai aja ya. Kak. semuanya belum? Semuanya dong. Maksudnya yang better dari pilihan ini ya? Maksudnya kalau menurut aku yang kayak masih oke aku sama B. Karena bisa mentransfer energi lah. Gitu kan. Oke deh, itu dia jamming bareng jam kita kali ini. So makasih buat kalian yang udah nonton keseruan kita hari ini. Kita ngobrol-ngobrol, kita nyanyi-nyanyi. Dan ingat buat kalian semua jangan lupa untuk dengerin lagu terbarunya Couple, yaitu Mundur Perlahan. Yoi. Di mana, Dan Kak? Juga di Spotify ada, di YouTube ada. Gitu pada semuanya deh. Jangan lupa juga dengerin lagu Nyanjan Tanpa bicara. Terima kasih. Dan buat kalian yang mau dengerin kita nyanyi Mundur Perlahan, bisa langsung cek sosial media kita. Oke? Yoi. Makasih yang udah nonton, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Bye bye. kasih.